Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Herlin Safitri Desianti dengan NIM 01201015 dari Program Studi Fisika Angkatan tahun 2020 Institut Teknologi Kalimantan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa sih itu pembangkit listrik tenaga nuklir? Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MW elektrik sampai mencapai 2000 MW elektrik. Dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MW elektrik sampai 1200 MW elektrik. PLTN dikategorikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Namun, pada beberapa pembangkit yang memiliki unit reaktor yang terpisah, memungkinkan untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar seperti uranium dan plutonium. Lalu, bagaimanakah cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir? Cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga nuklir hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin tersebut diubah menjadi energi listrik. Bagaimana kriteria pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai tenaga listrik? Kriteria pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Berikut 5 kriteria sebagai pemenuh energi listrik. Yang pertama, teknologi yang dipilih harus sudah matang dan teruji. Yang kedua, dukungan pemerintah dan penjaminan untuk menjangkau biaya teknologi. Yang ketiga, adanya rancangan smart business model. Yang keempat, dukungan kuat atas infrastruktur dasar dan pendukungnya. Yang kelima, pengakuan kemampuan oleh dunia internasional dalam mengelola dan mengoperasikan 3 reaktor riset penelitian. Lalu, apa sajakah aspek keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir? Aspek keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu ada 2, level kecelakaan nuklir dan mencegah terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Lalu, apa itu level kecelakaan nuklir? Nuklir merupakan salah satu sumber energi pembangkit listrik. Di dalam reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN terdapat reaksi berantai yang berlangsung secara terkendali. Inilah yang membedakannya dengan bom atom. Meski terkendali, jika terjadi kebocoran akan berbahaya juga. Selain kondisi normal, pembangkit listrik tenaga nuklir juga dapat mengalami kondisi tidak normal atau kecelakaan. Dalam hal ini disebut kondisi darurat nuklir. Tingkat kedaruratan nuklir berdasarkan IAEA, tingkatnya dari level 0 sampai dengan level 7. Lalu, mencegah terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan itu apa? Tugas utama keselamatan reaktor adalah mencegah terlepasnya zat-zat radioaktif ke lingkungan baik dalam keadaan operasi normal, gangguan, maupun kecelakaan. Tugas ini dilakukan oleh sistem keselamatan reaktor. Filosofi keselamatan reaktor adalah gagal selamat. Artinya, bila reaktor beroperasi tidak normal, sistem keselamatan segera mematikan reaktor dan mengambil tindakan pengamanan secara otomatis. Tujuannya adalah elemen bakar selalu memperoleh pendinginan yang cukup sehingga integritasnya selalu terjaga dan pelepasan zat radioaktif terhindarkan. Oleh karena itu, sistem keselamatan reaktor harus mempunyai keandalan yang tinggi, harus berfungsi setiap saat dan setiap keadaan termasuk keadaan bila terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Lalu, apa sajakah keuntungan pembangkit listrik tenaga nuklir? Yang pertama, ketersediaan bahan bakar melimpah. Yang kedua, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga,
hanya sedikit menghasilkan limbah padat. Yang keempat, tidak mencemari udara karena tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen dioksida, partikulat, dan asap fotokimia. Yang kelima, biaya bahan bakar rendah. Yang keenam, menggunakan baterai nuklir. Lalu, apa sajakah kerugian pembangkit listrik tenaga nuklir? Sementara itu, kerugian pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu ada dua. Yang pertama, resiko kecelakaan nuklir, dan yang kedua, limbah nuklir. Karena limbah nuklir merupakan limbah radioaktif tingkat tinggi yang dapat bertahan hingga ribuan tahun. Selanjutnya ada generasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu pemanfaatan teknik nuklir dalam bidang energi saat ini sudah berkembang dan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Tenaga nuklir digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang aman, selamat, dan tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan tenaga nuklir dalam bentuk PLTN mulai dikembangkan secara komersial sejak tahun 1954. Pada waktu itu, di Rusia, dibangun dan dioperasikan satu unit PLTN air ringan yang bertekanan tinggi, kemudian setahun setelah itu mencapai daya 5 MW elektrik. Pada tahun 1956 di Inggris dikembangkan kembali PLTN jenis gas cooled reaktor dengan daya 100 MW elektrik. Kemudian, kalian bisa menyimak video berikut untuk referensi tambahan dan bersumber dari channel YouTube Daftar Top. Selamat menyaksikan. Hai semua, proses pengolahan uranium dari tambang hingga menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir sangatlah kompleks dan panjang. Dan meski uranium sangat berperan penting sebagai sumber energi, namun jika disalahgunakan, maka akan dapat menjadi senjata yang dapat membahayakan kehidupan. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Uranium adalah unsur kimia yang termasuk ke dalam golongan logam. Uranium yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki energi yang sangat besar, di mana satu buah pelet uranium memiliki energi yang sama dengan 1 ton batu bara atau sanggup memenuhi kebutuhan listrik satu rumah selama 4 bulan 24 jam non-stop. Untuk saat ini, uranium menyediakan sumber energi paling bersih, aman, dan paling efisien, serta merupakan komponen paling berperan penting dalam mengurangi emisi karbon di masa depan. Dalam sejarahnya, pada tahun 1789 silam, seorang ahli kimia asal Jerman yang bernama Martin Heinrich Klaproth menemukan uranium untuk pertama kalinya. Penamaan uranium sendiri terinspirasi dari planet Uranus yang saat itu baru saja ditemukan. Uranium yang ditemukan oleh Klaproth tersebut bukanlah uranium murni. Barulah pada tahun 1841-an, kimiawan Eugene Melchior Peligot berhasil memisahkan uranium murni di laboratoriumnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1934, sebuah tim fisikawan Italia yang dipimpin oleh Enrico Fermi menembakkan uranium dengan neutron dan menemukan bahwa uranium tersebut mampu memancarkan elektron dan positron. Enrico Fermi merupakan tokoh penting dalam kaitan pembuatan bom atom Little Boy dan reaktor nuklir. Namun sejak tahun 1945, tidak ada bom atom yang dipergunakan dalam peperangan, namun uranium dipergunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir yang digunakan untuk pembangkit listrik. Dan pada tahun 2021, terdapat sekitar 443 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara dan tersebar di berbagai belahan dunia. Ada beberapa negara yang tercatat sebagai negara penghasil uranium yang terbesar di dunia, di antaranya adalah Kazakhstan, Kanada, Australia, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Ukraina. Di antara negara-negara tersebut, di urutan pertama sebagai negara penghasil uranium terbesar di dunia adalah Kazakhstan dengan jumlah produksinya sebanyak 23.000 ton. Untuk mendapatkan uranium, maka dibutuhkan eksplorasi. Setelah itu dilakukan perencanaan untuk menentukan metode yang digunakan dalam menambang uranium. Ada beberapa metode
yang digunakan dalam menambang uranium. Di antaranya adalah open pit atau metode penambangan terbuka, kemudian metode in situ, dan underground mining. Lebih dari 50% tambang uranium menggunakan metode penambangan in situ. Penambangan in situ adalah proses penambangan uranium di tempat, yakni lokasi deposit uranium, digali kemudian dibuat sumur-sumur, yang kemudian dialiri air yang telah diberi oksigen. Ketika air campuran oksigen ini mengenai ore uranium, ore tersebut kemudian akan menjadi karat yang berwarna kuning dan menjadi uranium oxidized. Kemudian dibawa ke atas permukaan, menuju tempat pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pada penambangan bawah tanah, untuk menambang uranium ore digali menggunakan mesin bor, di mana mesin bor ini akan mengebor secara vertikal. Setelah dibor, uranium ore akan jatuh ke bawah dan diangkut menggunakan alat berat yang dikendalikan dengan remote control. Pengambilan ore dari jarak jauh ini bertujuan agar para pekerja tidak kejatuhan ore dari atas, serta menghindarkan pekerja dari radiasi. Selanjutnya, ore ini akan di-scan untuk mengetahui grade pada ore tersebut. Semakin tinggi grade-nya, maka akan semakin bagus kualitas ore tersebut. Ore yang sudah lolos scan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam mesin milling, kemudian diproses hingga menjadi slurry. Setelah itu, slurry akan dilakukan proses leaching, yaitu proses pemisahan uranium dari batuan lainnya. Pada proses leaching ini, slurry dimasukkan di dalam tangki khusus dan diberi bahan kimia asam sulfat, yang mana asam sulfat ini akan melarutkan uranium pada slurry sehingga terpisah dari batuan lainnya. Untuk selanjutnya, uranium akan menjadi satu dengan cairan yang disebut dengan larutan uranium asid. Kemudian larutan uranium asid ini akan dimasukkan ke dalam tangki dan diberi gas amonia, sehingga nantinya akan berubah bentuk menjadi padat yang berwarna kuning yang disebut dengan yellow cake. Dan yellow cake tersebut masih belum bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit. Uranium memiliki dua isotop, yaitu U-238 dan U-235. Di antara dua isotop tersebut, isotop U-235 adalah yang paling penting karena dalam kondisi tertentu dapat meluruh serta menghasilkan energi yang tinggi, dan peluruhan ini disebut dengan reaksi fisi. Namun sebagian besar uranium yang ditambang memiliki komposisi isotop U-238 sebanyak 99,3%, sedangkan isotop U-235 hanya 0,7% saja. Oleh karena itulah dibutuhkan proses enrichment. Pada proses ini akan meningkatkan jumlah konsentrasi U-235 menjadi 3-5% agar bisa dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit. Ada beberapa metode yang digunakan dalam enrichment uranium. Salah satunya yakni menggunakan centrifuge, yaitu alat yang berbentuk silinder yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Pada prosesnya, bubuk yellow cake diubah bentuknya menjadi bentuk gas sehingga menjadi uranium hexafluoride. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin centrifuge. Ketika uranium hexafluoride ini diputar dengan kecepatan tinggi, maka uranium-238 yang memiliki isotop lebih berat akan menuju keluar silinder. Sedangkan uranium-235 yang memiliki isotop lebih ringan akan menuju ke tengah silinder. Proses ini dilakukan ribuan kali sehingga gas uranium-235 yang berada di tengah konsentrasinya akan semakin meningkat. Nantinya uranium-235 ini konsentrasinya akan menjadi 3-5%, sedangkan uranium-238 menjadi 95%. Dengan komposisi tersebut, uranium akan bisa digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Pada proses enrichment, U-235 ini tidak boleh meningkat sampai 90%, karena dengan konsentrasi setinggi itu akan membuat U-235 menjadi senjata nuklir. Oleh karena itulah, suatu negara yang memproses uranium menjadi bahan bakar untuk keperluan PLTN harus diinspeksi oleh tim inspeksi khusus yang sudah ada. Tim inspeksi tersebut akan menginspeksi saat enrichment uranium pada mesin centrifuge untuk melihat sampai berapa tingkat konsentrasi U-235-nya agar tidak dibuat untuk menjadi senjata nuklir.
Untuk selanjutnya, uranium gas yang sudah di-enrichment tersebut kemudian diubah lagi bentuknya menjadi bentuk padat. Setelah melalui beberapa proses, nantinya akan menjadi uranium dioksida. Uranium dioksida tersebut dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk proses penekanan, sehingga pada akhirnya akan menjadi pellet, di mana pellet ini akan dimasukkan ke dalam furnace untuk dipanaskan selama 24 jam dengan suhu 1400 derajat Celcius. Setelah itu, pellet yang sudah jadi tersebut dimasukkan ke dalam rod atau tabung yang terbuat dari zirconium. Zirconium ini merupakan logam yang tahan terhadap panas dan korosi. Rod yang berisi pellet ini kemudian ditutup dengan cara dilas menggunakan robot khusus yang bergerak secara otomatis sehingga nantinya akan menjadi fuel rod. Untuk proses terakhir, fuel rod ini akan dirangkai menjadi satu secara vertikal, sehingga menjadi fuel bundle, dan fuel bundle ini kemudian akan dikirim ke PLTN untuk dijadikan bahan bakar nuklir pada PLTN. Ada banyak sekali PLTN yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah PLTN Darlington yang terletak di pantai utara Danau Ontario di Kanada. Ada sebanyak 4 unit turbin generator di PLTN Darlington ini, di mana tiap unitnya ini dapat menghasilkan energi listrik sebesar 935 MW. Proses menghasilkan energi listrik pada reaktor nuklir di PLTN Darlington ini, fuel bundle akan dimasukkan ke dalam wadah tangki yang berukuran besar di dalam reaktor nuklir. Wadah tersebut bernama Calandria, dan Calandria ini dapat menampung sebanyak 6.240 fuel bundle. Reaktor nuklir yang digunakan adalah Canada Deuterium Uranium. Dan pada reaktor ini, air jenis khusus yang disebut dengan heavy water dialirkan di sekitar fuel bundle. Selanjutnya, reaktor nuklir akan dinyalakan, dan di dalam reaktor nuklir ini kemudian terjadi reaksi fisi, yaitu reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya, yang menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Selama proses reaksi fisi di dalam reaktor, uranium akan meluruh dan menghasilkan energi panas yang sangat besar. Hal tersebut membuat air di dalam reaktor menjadi panas yang suhunya ini bisa mencapai 300 derajat Celcius. Air yang terkena panas dan tekanan tinggi kemudian akan menguap. Tekanan uap dari air ini kemudian menggerakkan turbin, lalu menggerakkan generator, hingga pada akhirnya generator tersebut menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik yang dihasilkan ini kemudian dialirkan menuju transmission line, lalu dari transmission tersebut dialirkan menuju rumah-rumah penduduk.